Bab 496. Apa yang kamu sembunyikan? Apa yang membuatmu takut? Xian Z memandang Rui Z dan mendengus. Aku hanya ingin melihat gadis itu. Mungkin aku benar-benar ingin dia menjadi menantu perempuanku di masa depan. Aku harus melihat bagaimana orangnya. Rui Z tidak berani berbicara. Anda bahkan belum mengenali putra Anda, jadi Anda berpikir untuk mengakui menantu perempuan Anda. Tuan, jangan menakuti saya. Jika Grey Z benar-benar ingin membunuhku, maka aku akan ikhlas. Paruh kedua kalimat dengan desahan, semacam menyalahkan diri sendiri, dan penuh penyesalan. Dia melambaikan tangannya. Lanjutkan. Ya. Rui Z bangkit, keluar dari ruang kerja, menutup pintu dengan hati-hati, dan menghela nafas panjang. Hubungan antara ayah dan anak ini benar-benar memusingkan. Namun, dia juga ingin tahu di dalam hatinya, kenapa darah Syam ini berbeda, bisa membuat Grey Z sangat menyayanginya. Meski penasaran, namun dia tidak berani pergi ke daerah pesisir selatan. Pergi berarti mati. Sama seperti keluarga dengan nama keluarga besar di utara yang berspekulasi tentang urusan Spectrum City dan siapa yang ada di balik layar. Grey Z telah kembali ke daerah pesisir selatan. Dia tidak peduli seperti apa Spectrum City, lagi pula, jika saudara perempuan dan laki-laki keluarga Gavin tidak bisa menangani semuanya dengan baik, dia hanya akan mencari yang lain. Kembali ke rumah Syam, segera setelah masuk, dia mencium aroma makanan. Grey Z menelepon sebelumnya, dan ketika dia di rumah, Mei Irawan pergi ke pasar sayur untuk membeli sayuran di pagi hari. Oh, harum sekali. Grey Z mengangkat alisnya dan berteriak keras. Bu, aku kembali. Grey Z sudah kembali. Mei Irawan masih memegang spatula di tangannya, berlari keluar dapur, dan berkata sambil tersenyum. Cepat istirahat, piringnya hampir siap, tunggu makan malam. Dia menoleh dan melihat Grey Z diikuti oleh Juan Ander. Semuanya tinggal untuk makan malam, kau mendapat bagianmu. Hahaha, ini rejeki. Juan Ander tersenyum. Oh, igaku. Mei mengingat madakannya, lalu buru-buru ke dapur lagi. Grey Z mengabaikan Juan Ander dan yang lainnya, membiarkan mereka lebih santai, dan dia langsung naik ke atas. Di dalam kamar, darah Syam benar-benar melihat ke cermin, merias wajah. Bum, bum, bum. Grey Z mengetuk pintu dengan lembut. Istriku, aku kembali. Yeah. Darah Syam bangkit dengan cepat dan melihat Grey Z telah mendorong pintu, dia belum memakai lipstik. Suamiku. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia sepertinya menyembunyikan sesuatu, takut ketahuan. Spectrum City, bagaimana di sana? Livia Daniel telah memberitahunya di telepon, semua masalah telah diselesaikan, dan dia telah mengatakan segalanya tentang pembelian Grey Z akan Star Entertainment, lalu dengan bercanda memanggil darah Syam sebagai bosnya. Sangat bagus. Grey Z berjalan mendekat. Apa yang kamu sembunyikan di belakangmu? Tidak ada. Grey Z tidak peduli, mengulurkan tangannya ke belakang punggung, lalu memeluk darah Syam di pelukannya. Istriku, aku sangat merindukanmu. Yah, aku juga. Darah Syam benar-benar bersandar di pelukan Grey Z, dia telah tidur sendirian akhir-akhir ini, dan dia tidak terbiasa. Pada saat ini, kembali ke pelukan Grey Z, perasaan ini sangat nyaman. Dia akan berbicara, tapi merasakan bahwa benda di telapak tangannya tiba-tiba hilang, sudah di tangan Grey Z. Lipstik. Grey Z terkejut. Kita akan segera makan, apa yang kamu lakukan dengan lipstik? Wajah darah Syam langsung memerah, seperti apel matang. Dia terlihat cantik, dan kulitnya selembut bayi. Bahkan tanpa riasan, dia bisa membunuh sekelompok pria dalam hitungan detik.
Di mata Grey Z, dia adalah yang paling cantik, satu-satunya. Livia memberikannya kepadaku. Darah Syam menggigit bibirnya, suaranya melembut saat dia berbicara. Dia berkata bahwa jika wanita menggunakan ini, pria akan suka. Grey Z tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia meletakkan lipstik itu di atas meja rias, menggendong Darah Syam dan duduk di tempat tidur. Tanpa ragu-ragu, dia menundukkan kepalanya dan menciumnya. Om, kepala Darah Syam kosong lagi. Meski tanpa lipstik, saya sangat menyukainya. Grey Z menatap Darah Syam dengan wajah malu-malu, alami, dan manis. Darah Syam merasa bingung saat ini. Dia menatap Grey Z dengan tatapan kosong, matanya bersinar, semuanya berbeda dari biasanya. Bahkan jika Grey Z ingin melakukannya sekarang dan melanjutkan ke langkah berikutnya, dia tidak akan menolaknya lagi. Inikah cara memenangkan pengantin baru? Bab 497. Rencana perluasan pasar. Grey Z, Darah, siap makan. Suara Mei Irawan dari bawah. Darah Syam menggelengkan kepalanya, tetapi masih tidak bergerak, menyusut ke dalam pelukan Grey Z. Suamiku, aku ingin memberitahumu sesuatu. Grey Z mengangguk. Pangsa pasar Syam di wilayah Tenggara sudah lebih dari 50%. Penjualan produk baru luar biasa. Bahkan Spectrum City telah membuka banyak saluran. Matanya jelas seperti orang yang telah mencapai hasil yang baik dan ingin dipuji. Setelah penelitian, perusahaan memutuskan kota berikutnya adalah Spectrum City. Sungguh, Grey Z berkata dengan ekspresi terkejut. Itu adalah kota metropolis internasional. Ya, melihat Grey Z dengan ekspresi ini, Darah Syam benar-benar lebih bahagia. Ini adalah rahasia perusahaan, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Jangan beritahu yang lain. Jika produk Syam dapat diluncurkan di Spectrum City, tidak diragukan lagi ini merupakan peningkatan yang sangat besar. Tidak hanya di wilayah Tenggara saja, perkembangan kota-kota pesisir ini pun bisa dibandingkan. Untuk mengambil langkah ini, tidak hanya dibutuhkan kekuatan tetapi juga keberanian. Istriku, kamu luar biasa. Grey Z tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium lagi. Aku semakin mengagumimu. Mulutnya, seperti menyeka madu, sangat manis sehingga Darah Syam benar-benar sedikit malu dengan wajah imutnya. Warnanya merah di pangkal leher, dia benar-benar tidak tahu apakah mereka akan melakukan kesalahan jika mereka pergi makan nanti. Di meja makan, Darah Syam menundukkan kepalanya, hanya makan sayuran dan tidak berbicara. Mei Irawan tidak bisa menahan untuk menjangkau dan menyentuh dahinya. Ada apa? Wajahmu merah padam. Tidak apa-apa, hanya sedikit panas. Agak panas. Sudah hampir musim panas. Alia Irawan akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Mei tersenyum. Ngomong-ngomong, besok nenekmu dan yang lainnya mau datang berkunjung ke rumah. Pamanmu akan menelepon besok pagi. Darah Syam benar-benar mendengarkan dan mengangkat kepalanya. Kita pindah ke rumah baru, seharusnya mereka datang untuk makan dan bersenang-senang. Bagaimanapun, mereka semua adalah kerabat kita. Mei Irawan tahu bahwa Darah Syam sangat marah ketika dia kembali terakhir kali. Selain memiliki kesan yang baik tentang keluarga pamannya, dia juga punya kesan buruk pada bibinya Lia Irawan dan lainnya. Namun, dia tidak ingin membicarakannya sama sekali. Tapi darah lebih kental dari air. Di tulangnya, Mei Irawan masih perempuan baik, berbakti kepada orang tuanya dan menghormati kakaknya. Ya, karena ibu telah mengatakan dengan jelas, biarkan mereka datang dan bersenang-senang. Grey Z dengan lembut menjabat tangan Darah Syam dan tersenyum. Haruskah saya menyuruh seseorang untuk menjemputnya?
Tidak perlu. Mereka akan naik bus, pamanmu takut akan membuatmu repot, dia mengatakan kepada saya berkali-kali. Keluarga sendiri, tidak ada masalah. Grey Z berbalik dan melihat Juan Ander segera mengangguk. Aku akan mengurus ini. Ini terlalu merepotkan. Mei Irawan sedikit malu. Melihat Grey Z tidak marah, dia merasa lega. Terakhir kali Grey Z membawa Dara Syam kembali, itu sedikit tidak menyenangkan. Dia takut Grey Z akan merasa dianiaya, tetapi ibunya itu menelepon dan berkata bahwa dia ingin datang mengunjungi. Bagaimana dia bisa menolak? Karena alasan ini, Harvey Syam hampir marah padanya, mengatakan bahwa dia tidak mempertimbangkan perasaan Grey Z. Setelah makan, Juan Ander segera pergi untuk mengatur masalah tersebut. Dara Syam benar-benar kembali ke kamar, masih sedikit tidak senang. Apa kau tidak tahu, ini pasti dorongan bibiku. Dia memiliki hati yang baik, tapi itu tidak berarti dia tidak memiliki temperamen. Selama bertahun-tahun, keluarganya telah diintimidasi oleh bibinya Lia Irawan, dan sekarang dia dengan sopan harus menjamunya. Entah untuk tujuan apa mereka datang. Dara Syam sangat ingin menjamu keluarga pamannya Sony Irawan, tapi dia sangat tidak menyukai bibinya itu. Apakah kamu tidak malu dengan ibu? Grey Z tersenyum. Akan tidak baik jika saya menunjukkan perasaan dianiaya, ibu akan merasa tidak enak. Saya ragu kamu benar-benar adalah putranya dan aku menantunya. Dara Syam benar-benar mendengus dan mengabaikan Grey Z. Berbalik dan duduk di meja, memilah-milah file. Langkah selanjutnya dari Syam Group adalah memasuki kota raksasa internasional Spectrum City. Langkah ini sangat penting. Jika dia bisa mengakar di kota besar ini, maka jalan Syam akan benar-benar diperlebar. Dara Syam sangat mementingkan rencana ini, dan telah menghabiskan banyak upaya untuk itu. Bahkan bertemu dan berdiskusi dengan para eksekutif perusahaan, dia telah melakukan itu lebih dari selusin kali. Kali ini, produk baru tersebut menjadi produk panas dan memasuki pasar Spectrum City, belum lagi bintang iklan Livia Daniel ada di Spectrum City. Dara Syam benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Selain itu, dia mendengar bahwa lingkungan di Spectrum City rumit dan kekuatan lokalnya sangat kuat, sangat sulit bagi merek asing untuk mendapatkan tempat di sana. Tapi tidak peduli seberapa sulitnya, Dara Syam benar-benar bersikeras mewujudkan langkah ini. Bab 498. Tidak apa-apa, aku berlari cepat. Dia ingat bahwa ada seorang gadis yang sangat baik yang akan datang untuk mencuri suaminya setiap saat. Dara Syam benar-benar tidak setuju. Melihat penampilan kekanak-kanakan Dara Syam, Grey Z hanya tertawa, tidak mengatakan apa-apa, tidak mengganggunya, dan berjalan keluar ruangan. Tentu saja Grey Z tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang dari keluarga Irawan itu. Grup Syam kini berkembang sangat pesat. Di seluruh daerah pesisir selatan, bisa dikatakan keluarga Syam sangat terkenal. Baik itu di kota atau kabupaten, bahkan di perkampungan, jika anak-anaknya diterima bekerja di keluarga Syam itu akan mereka rayakan. Bibi Lia Irawan, wanita tua yang sering menindas keluarga Mei, akan datang ke keluarga Syam. Orang bodoh pun bisa melihat apa tujuannya. Di aula, Mei Irawan sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Melihat Grey Z turun, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Apakah Dara benar-benar sibuk?" "Iya, rencana pengembangan perusahaan sangat penting, saya tidak akan mengganggunya." "Datang dan duduklah." Mei Irawan mendorong camilan ke Grey Z. "Mengambil sebuah apel. Ibu akan mengupas apel untukmu." "Terima kasih ibu."
Grey Z duduk, bersandar di sofa, menunjukkan wajah lelah, mengerutkan kening, mengulurkan tangan dan menggosok pelipisnya, menghembuskan nafas panjang. Sepertinya dia baru menempuh jalan bermil-mil, dengan mata merah dan kelelahan. Apakah kamu lelah? Mei Irawan merasa tertekan. Grey Z berbuat terlalu banyak untuk keluarga Syam. Tanpa Grey Z, keluarga Syam tidak akan memiliki kesempatan dalam untuk hidup dengan baik. Sedikit, Grey Z mengeluarkan senyuman. Selama keluarga kita bisa hidup dengan baik, tidak ada salahnya untuk sedikit lelah. Anak baik, mata Mei Irawan tiba-tiba memerah. Ibu tidak menyangka akan bertemu denganmu sebelumnya, dan aku. Itu karena ibu tidak mengerti aku, takut aku akan menyakiti Dara. Sekarang ibu mengerti, ibu tahu bahwa Daralah yang selalu menggangguku. Grey Z tersenyum. Dia berani. Mei Irawan mendengus. Jika Dara menindasmu, katakan saja padaku, aku akan membereskannya. Grey Z geli, bertanya-tanya apakah Dara Syam di atas tiba-tiba akan bersin karena digosipkan. Kali ini kamu pergi ke Spectrum City. Apa kau tidak menemui masalah? Aku bertemu masalah kecil. Grey Z menghela nafas. Perkembangan Syam tak terhindarkan untuk memasuki kota besar seperti Spectrum City. Aku pergi menyelidiki pasar dan secara tidak sengaja menyinggung perasaan orang. Mei Irawan tiba-tiba menjadi gugup setelah mendengar ini. Perkembangan Syam sangat cepat dan sangat bagus. Ayah dan Dara telah berusaha keras. Saat aku pulang, Dara masih sibuk sampai larut setiap hari. Grey Z berkata dengan sedih. Aku ingin membantu dia berbagi lebih banyak, bahkan jika ada puluhan orang yang mengejar saya untuk memukul saya tidak takut. Jika keluarga Gavin, Yulia Gavin hadir, khawatir mereka akan langsung berlutut kepada Grey Z. Seseorang berani mengejar Grey Z dan ingin memukulnya. Itu mencari kematian. Mendengar kata-kata Grey Z, hati Mei Irawan seperti diremas. Puluhan orang memukuli kamu. Apa kamu terluka? Mei Irawan buru-buru berdiri dan bertanya dengan gugup. Tidak apa-apa, aku bisa lari cepat. Grey Z tampak ketakutan. Dalam bisnis pasti akan menyinggung perasaan orang. Syam Group adalah impian Dara. Saya ingin membantunya mewujudkannya. Saya tidak ingin siapapun menghancurkannya. Dia memandang Mei Irawan dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Bu, tahukah kamu, terakhir kali seorang eksekutif perusahaan melanggar peraturan, dia secara pribadi membawa saudara perempuannya ke perusahaan dan hanya menerima gaji dan tidak bekerja. Ini menyebabkan pengaruh yang sangat buruk, bahkan Dara sangat marah hingga dia menitikkan air mata. Mei Irawan tidak pernah bertanya tentang hal-hal di grup Syam. Harvey Syam dan Dara Syam tidak akan memberitahunya. Bagaimanapun, Mei Irawan hanya ingin mengurus keluarga. Pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Grey Z, dia tahu betapa sulitnya bagi Grey Z dan yang lainnya berjuang di luar. Dia benar-benar tidak mengizinkan siapapun untuk merusak semua ini, dan tidak mengizinkan siapapun memengaruhi kebahagiaan keluarga Syamnya. Jangan khawatir, Bu, aku masih muda dan aku tidak akan segar kembali setelah tidur. Grey Z melihat bahwa Mei Irawan telah memotong apel, dan dia mengambilnya dan menggigitnya. Bu, kamu harus istirahat lebih awal. Aku harus pergi tidur setelah aku makan apel. Aku sedikit mengantuk. Setelah selesai berbicara, dia menyeret kaki dengan agak berat ke atas sambil makan apel. Melihat punggung Grey Z yang lelah, Mei Irawan merasa tertekan. Pada waktu itu, rumah Lia Irawan. Dia mengobrak-abrik lemari, wajahnya penuh kegembiraan. Menurutmu, mana yang terlihat bagus pada diriku? Lia Irawan menunjuk satu persatu ke cermin.
Bukankah hanya akan pergi makan malam, apakah harus begitu megah? Bayu Surya mendengus dan mendengus. Terakhir kali dia benar-benar ditakuti oleh Dara Syam. Dia tidak menyangka bahwa grup Syam berkembang dengan baik sekarang, dan bahkan pemimpin tingkat tinggi seperti Heru sangat baik kepada Dara Syam. Dia berpikir bahwa dia akan dimarahi ketika dia kembali ke unit kerjanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa atasan langsungnya akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya dengan ramah keesokan harinya. Bab 499. Calon Wakil Presiden. Kamu tahu apa? Lia Irawan menatapnya dengan pucat. Mei Irawan lebih baik sekarang, dan Syam bahkan lebih baik lagi. Pernahkah kau dengar? Produk baru mereka semuanya terjual habis. Kita tidak bisa membelinya sama sekali. Syam ini akan segera menjadi perusahaan multinasional. Bayu Surya meringkukkan bibirnya, ingin mengatakan apa hubungannya dengan dia. Ketika dia menggertak Mei Irawan, apakah dia memikirkan hari ini? Anak kita, jika kita bisa memasukkannya di Gruo Syam, masa depan kita tidak terbatas. Mata Lia Irawan menyipit sambil tersenyum. Untuk masalah ini, dia menemui ibunya beberapa kali sebelum dia akhirnya setuju untuk mengikuti mereka pergi ke daerah pesisir selatan bersama. Kubilang, dengan kemampuan anak kita, dia harus jadi wakil presiden. Lia Irawan memikirkannya, dia telah memikirkannya lama sekali. Anaknya sendiri, sekarang menganggur sepanjang hari, bekerja di pekerjaan yang tidak bisa dia kerjakan, berapa banyak uang yang dia hasilkan setahun. Jika bukan karena mereka berdua, latar belakang keluarga tidak cukup bagus, dan mereka bahkan tidak punya uang untuk membeli mobil dan menikah. Sekarang keluarga Irawan Mei telah berkembang dengan baik, tidak ada alasan untuk tidak membantu para saudaranya. Berapa besar perusahaan Syam? Sekarang di seluruh Rose City, jika menyangkut grup Syam, semua orang mengacungkan jempol. Tidak hanya perlakuan dan kesejahteraan keluarga Syam yang sangat baik, tetapi reputasinya bahkan lebih mengagumkan. Dikatakan bahwa siapapun anak yang memasuki keluarga Syam harus dirayakan dengan sebuah jamuan makan. Kamu benar. Bayu Surya tertawa. Kemampuan putra kita untuk menjadi wakil presiden tidak diragukan. Bukankah gaji tahunan setidaknya 1 juta? Bagaimana bisa? Mata Lia Irawan menatap. Setidaknya 3 juta. Mei itu adikku. Apakah hubungan antara keluarga kita dan Mei Irawan sebanding dengan orang lain? Bayu Surya mengangguk. Selama kurun waktu ini, dia sudah menikmati keuntungan memiliki hubungan dengan keluarga Mei, bahkan pemimpin yang biasanya tidak menanggapi dia juga sangat sopan sekarang. Dia berbalik untuk berpikir, dan berkata, namun, kamu benar-benar membuat kesal Dara terakhir kali, apakah dia akan setuju? Dara Syam adalah manajer umum grup Syam. Dia yang harus menyetujui masalah ini. Jangan pedulikan dia. Lia Irawan mendengus. Jika Mei Irawan menyetujui, Harvey Syam dan Dara Syam benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu masih tidak mengerti bagaimana ayah dan anak itu. Mereka sangat mendengarkan Mei Irawan. Makanya aku ajak ibuku ikut. Jika ibuku meminta, Mei Irawan tidak akan berani membantah. Dia selalu mendengarkan ibu, sejak dia masih kecil. Selama kamu bisa membujuk Mei Irawan, masalah ini akan lebih mudah. Semakin dia memikirkannya, semakin bahagia dia, dan dia menyenandungkan sebuah lagu, seolah-olah dia telah melihat para tetangga tahu bahwa putra mereka telah memasuki keluarga Syam, dan mereka semua iri pada dirinya sendiri. Itu adalah wakil presiden grup Syam. Keluarganya tidak bisa dipandang remeh di distrik ini. Malam itu, Lia Irawan hampir tidak tertidur.
dia hanya merasa waktu berlalu lambat, menutup matanya dan membukanya lagi. Itu belum fajar, dia tidak bisa menunggu. Lia Irawan bangun pagi-pagi keesokan harinya. Mengenakan gaun merah yang dipilih dengan cermat tadi malam terlihat sedikit lebih mewah. Bahkan Bayu Surya juga mengenakan setelan jas dan sepatu kulit baru. Bagaimanapun, mereka sebagai orang tua dari calon wakil presiden grup Syam dan pakaiannya tidak bisa biasa. Dia berteriak pada putranya yang masih tertidur. "Jam berapa sekarang? Kamu masih tidur? Bangun cepat dan jemput nenekmu. Ayo pergi ke daerah pesisir selatan. Kamu akan jadi wakil presiden hari ini. Cepatlah." Mobil itu menuju rumah Sony Irawan. Lia Irawan keluar dari mobil dan berjalan menuju rumah. Bayu Surya berdiri di depan pintu mobil, sedikit merapikan dasinya, takut setelah berjalan beberapa langkah, sepatu kulitnya akan kotor dan ternoda debu. Bu, Lia Irawan berteriak. "Aku di sini untuk menjemputmu." Wanita tua itu selalu bangun pagi, bersih-bersih dan terlihat sangat energik. "Rumah Mei Irawan telah berubah jadi villa besar," kata Lia Irawan padanya. Dia tidak ingin pergi ke sana sebenarnya, lagi pula, dia sudah tua dan kakinya tidak nyaman. Tapi Lia Irawan datang menjemputnya secara langsung, dan dia sebagai orang tuanya, juga harus berkunjung. Jika anak-anaknya baik-baik saja, dia lebih bahagia daripada siapapun. "Masuklah." Wanita tua tersenyum dan berkata, "Saya menunggumu menjemputku." Mendengar suara Lia, Sony Irawan dan istrinya berjalan keluar. Alia Irawan juga menggosok-gosok matanya, menguap dan berjalan keluar dari kamar. "Ini baru jam 7. Kenapa ada orang bisa jadi tamu pagi ini?" "Kakak," teriak Sony Irawan. "Sony Irawan, aku akan menjemput ibu, tidak ada tempat lagi di dalam mobil, kalian sekeluarga tolong naik bus saja." Bab 500. Bertemu lagi legenda ibu kota provinsi. Lia Irawan berbalik melihat Sony Irawan, dan berkata dengan santai. Dia tidak berencana memanggil keluarga Sony Irawan untuk pergi bersamanya, bagaimanapun itu tidak ada hubungannya dengan keluarga mereka. Hanya saja ibunya itu mengatakan bahwa jika Anda pergi untuk menjadi tamu, dia juga harus pergi. Ini adalah kesopanan. Antara saudara laki-laki dan perempuan, harus akrab. Mendengar kata-kata Lia Irawan, Sony Irawan tidak mengatakan apapun, dia sudah bisa menebaknya. Kakak tertuanya ini, takut mobilnya akan kotor. Lia Irawan membantu wanita tua itu naik ke mobil dan langsung pergi. "Cepat berkemas, kita harus mengendarai bus." Istri Sony Irawan mengangkat bahu tapi membuang muka. "Aku membuat kue lobak basah, Mei Irawan suka makanan asam itu. Bawakan untuknya." Dia akan pergi ke dapur. Berpura-pura makan, dia berkata dengan khawatir. Apakah dia masih menyukainya sekarang? Keluarga Syam sekarang bukanlah keluarga Syam seperti sebelumnya. Jangan terlalu banyak berpikir, aku tahu si bungsu itu tidak berubah. Sony Irawan berkata. Semuanya boleh ikut, Mei Irawan bilang begitu. Ya, Alia Irawan menguap melihat ibunya bahagia. Ayah, aku akan mengganti pakaianku. Tunggu aku. Jika kamu ingin ikut, cepatlah kalau begitu. Sony Irawan sedikit tidak berdaya. Dia sebenarnya tidak ingin mengganggu Mei Irawan. Membawa begitu banyak orang, dia takut akan merepotkannya Mei Irawan. Keluarga Mei Irawan baik-baik saja sekarang, dia bahagia. Tidak pernah berpikir untuk merepotkannya, tetapi ibunya menyuruh ikut, sebagai putra, dia tidak berani menolak. Namun, untuk pergi dari pusat kota ke Rose City, pertama-tama harus naik mobil ke terminal bus, lalu naik bus ke terminal Rose City,
dan kemudian harus melakukan transfer 2 bus untuk sampai ke rumah saat ini Mei Irawan. Kita akan naik taksi nanti, aku tidak akan menghemat uang ini. Sony Irawan berpikir sendiri. Segera setelah keluarga mengemasi barang-barang mereka terdengar suara klakson mobil di luar. Sony Irawan mendengar suara itu dan keluar, dan melihat sebuah mobil hitam diparkir. Hanya dengan melihat penampilannya, dia tahu bahwa mobil ini pasti mahal. Apakah Anda Tuan Sony Irawan? Ya, saya Sony Irawan. Halo, siapa kamu? Sony Irawan buru-buru berjalan, mengeluarkan rokok dari sakunya, dan lupa kalau rokoknya terlalu murah. Dia khawatir orang-orang yang mengendarai mobil sebagus ini tidak akan suka. Hei, rokok. Brother Zen melirik, matanya berbinar. Sudah lama sekali saya berhenti merokok, terima kasih saudara. Sejak dekat dengan Grey Z, Juan Ander tidak membiarkan mereka merokok, mengatakan bahwa darah Syam benar-benar tidak menyukai bau asap. Tapi Brother Zen tidak tahan. Pada saat ini, ketika melihat rokok di depan matanya, dia tidak dapat menahannya, dan segera berterima kasih. Saudaraku, beri aku api, aku tidak memiliki korek api. Sony Irawan terkejut, dia tidak menyangka Brother Zen begitu sopan dan bergegas menyalakannya. Kakak memintaku untuk menjemputmu, apa kalian siap untuk pergi? Kakak Zen selesai merokok dan berdiri di tempat yang berangin di depan pintu, menghilangkan bau samar tembakau dari tubuhnya agar saat kembali tidak tercium oleh Juan Ander. Oke, Sony Irawan sedikit malu. Benar-benar merepotkan bagi Grey Z untuk membiarkanmu datang jauh-jauh untuk menjemput. Jangan sungkan, keluarga Brother Grey juga seperti keluarga kami, tidak masalah. Alia Irawan dan ibunya, keduanya berganti pakaian, mengambil barang-barang yang mereka bawa untuk keluarga Mei Irawan, dan berjalan keluar. Melihat mobil mewah itu, Ibu Alia Irawan tidak bisa berkata-kata. Grey Z sangat sopan. Halo Brother Zen. Alia Irawan melihat Brother Zen dan menyapanya secara langsung. Dia melengkungkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Alia Irawan, sang legendaris, kita ketemu lagi, Kakak Zen.